Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu kali ini. Dan saya sangat bersyukur karena lewat konten ini saya boleh berbagi, saya boleh share, dan saya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Lewat kesaksian-kesaksian yang sampai kepada saya melalui konten-konten di dalam YouTube channel pribadi saya ini, saya bersyukur karena sungguh jeripayah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, kali ini sebelum saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudara tentang papa saya. Papa saya itu he is a gambler. Dia adalah seorang penjudi. Ya kerjanya tiap hari berjudi. Pada waktu mama saya menikah dengan papa saya belum kenal Tuhan. Sampai suatu saat papa saya sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan saya karena dia sudah mempunyai keluarga yang baru, dan satu keluarga ini juga berjudi. Lalu pada suatu hari Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya bisa berdua dengan papa saya. Nah, pada waktu itu saya berbicara hati ke hati kepada papa saya, dan waktu itu saya tantang dia. Papa sudah selama ini hidup dengan beberapa keluarga dengan berbeda-beda keyakinan. Lalu menurut Papa bagaimana? Yang mana yang menurut Papa lebih oke? Saya harus berbicara dengan dia secara sederhana karena Papa saya orang kayak totok Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berusaha untuk berbicara kepada dia sederhana-sederhananya. Lalu dia berpikir sejenak. Kemudian dia menjawab saya berkata begini. Keluarga mama. Nah, pada waktu dia menjawab hal itu, lalu saya tantang dia. Nah, ini papa sendiri yang menyimpulkan. Saya tidak sedang mempengaruhi papa. Jadi papa tunggu apa lagi? Lalu dia menjawab saya begini, Bapak Ibu Saudara. Nanti suatu saat kalau papa sudah bisa berhenti judi, papa sudah bisa memperbaiki hidup papa, pasti suatu saat papa pasti akan ke gereja. Dia pikir saya akan senang dengan jawabannya itu. Namun saat itu saya menjawab dia dengan berkata gini, oh, kalau begitu seumur hidup papa tidak akan pernah ke gereja. Dia terkejut mendengar jawaban saya. Kok kamu bilang gitu? Iya Pak, kalau papa tunggu papa bisa berhenti judi, kalau papa tunggu papa bisa memperbaiki hidup papa, kapan Pak? Sampai kapan? Justru saat ini Papa perlu Tuhan Yesus yang akan memampukan Papa untuk berhenti judi dan memperbaiki hidup Papa. Sebab tanpa campur tangan Tuhan Yesus, kita tidak mungkin bisa memperbaiki hidup kita. Kita perlu pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kemampuan. Dia termenung sejenak lalu kemudian saya tantang dia. Bagaimana Papa mau terima Tuhan Yesus saat ini juga? Dia menganggukkan kepalanya, dan saat itu juga saya membimbing Papa saya berdoa untuk menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tema saya kali ini, bisakah saya berubah? Jawabannya tentu dua.
Bisa iya, bisa tidak. Nah, sebelum lebih panjang lebar kita berbicara tentang hal ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Pencipta kami dan Pembaharu hidup kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu dan kami datang dengan pengakuan bahwa semua kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat kami buat tanpa campur tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hanya Engkau yang mampu untuk menolong setiap kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik, dan seturut dengan kehendak-Mu. Bantu kami ya Tuhan. Bantu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita buka kitab Roma 7, Bapak Ibu Saudara. Roma 7 ayat yang ke-15 sampai ke-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat,
tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Itu sebabnya tadi saya katakan kita bisa nggak berubah. Bisa iya, bisa tidak. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan satu lagi ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 6 ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini: jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara, apakah setiap kita bisa berubah lebih baik dengan usaha kita sendiri? Apakah setiap kita bisa dipulihkan dari kelemahan dan segala kekurangan kita? Lalu mengapa yang terjadi adalah betapa seringnya kita jatuh bangun dalam segala hal yang kita ingin hindarkan agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Apakah dengan melibatkan diri pada kegiatan sosial dan giat melayani, kita bisa kelihatan lebih baik lagi? Ingat akan firman Tuhan yang berkata, melainkan apa yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia tidak lagi mampu untuk mengangkat harkat dirinya sebagai umat ciptaan yang diciptakan segambar dengan Dia yang jauh lebih tinggi dari semua ciptaannya. Imago Dei. Berbagai upaya telah dilakukan oleh manusia dengan berbuat baik, rajin beribadah, dan berusaha mengekang diri untuk dapat hidup suci, giat berbuat sesuatu untuk Tuhan. Namun tetap saja tidak ada yang mampu untuk berkenan kepadanya. Sebab seperti yang dikatakan dalam firman-Nya tadi, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu pun yang baik.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hanya karena anugerahnya Ia harus hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa. Inilah awal dari pemulihan untuk menjadi ciptaan baru. Tidak ada jalan lain kecuali menerima anugerahnya di dalam Kristus Yesus. Dengan dasar anugerah inilah kita menghidupi hari-hari kita dalam proses pemulihan gambar pencipta kita yang terus-menerus diperbaharui manusia batiniahnya. Jadi bukan sekedar pemulihan kulit luar yang dibalur putih dan bagus. Dengan bantuan dari Roh Kudus, kita mengajarkan anugerah keselamatan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan atau menyalahgunakan anugerahnya. Kita dapat berubah dan diubahkan adalah keseimbangan bagian kita untuk mau berubah. Dengan mendisiplinkan tubuh dosa kita ini dengan didasari anugerahnya. Namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ada bagian Roh Kudus yang mengubahkan kita dari dalam dengan peranannya, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mau berubah dan dipulihkan menjadi ciptaan baru, terimalah anugerah di dalam Kristus dan berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus terus menerus, dan jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan kita. Seperti tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 2 Korintus 5 ayat ke-17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami, ini hati kami, ini kehendak kami. Kami letakkan di mezbah-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami dan jadikan kami seperti yang Kau ingini. Biarlah kita mati terhadap hidup kita yang lama. Biarlah kita mati terhadap kedagingan kita. Biarlah saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan, meletakkan hidup yang Dia telah tebus ini dengan harga yang begitu mahal. Bukan dengan barang yang fana, namun dengan dirinya. Biarlah ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Letakkan semua hak atas masa depan, kehendak kita, apapun yang kita harapkan dalam hidup ini. Biarlah kita sama-sama mengatakan di hadapan Tuhan saat ini, jadilah pada kami ya Tuhan hanya seperti yang Engkau inginkan. Bukan seperti apa yang kami inginkan, tetapi hanya seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Haleluya. Bapa sumber segala anugerah, kembali kami datang di hadapan-Mu, membawa rasa syukur kami yang begitu dalam. Di saat kami menyadari akan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami yang tidak pernah ada habisnya, bahkan selalu Engkau perbaharui setiap pagi, kami merasa malu ya Tuhan. Sebab atas dasar apa Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami? Padahal kami sadar ya Bapa, sampai saat ini kami masih terus mengecewakan-Mu.
kami masih terus menyakiti hatimu dan membuatmu bersedih. Dan oleh karena pikiran kami yang selalu negatif, kotor, penuh curiga, oleh karena perkataan kami yang selalu mengeluh, menggerutu, protes, dan selalu komplain, oleh karena perbuatan tangan kami, sebab setiap kali kami ingin melakukan yang baik, namun kenyataannya selalu yang jahat yang kami buat. Semua ini selalu membuat kami merasa malu atas kasih dan anugerah-Mu. Namun sekalipun demikian, Kau tidak pernah berhenti mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami, Bapa. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami, ingatkan kepada setiap kami akan nafas yang masih Engkau beri bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari semua kita sama-sama katakan,